tadi pujiannya semua, juga doa-doa, kita percaya bahwa sudah sampai di tahta Allah ya. Yang menyukakan hati Bapa, kita juga percaya bahwa karya Roh Kudus akan terus berlangsung di setiap kehidupan kita, anak-anaknya yang dikasih di tempat ini. Amin. Iya. Ada sukacita ya. Amin. Harus ya. Kita tahu bahwa hari-hari ini jahat ya. Jadi pesan Tuhan itu pergunakanlah selagi waktu itu masih ada. Terus fokus sama Tuhan. Kita tahu bahwa periodnya itu, waktunya itu sudah tidak lama lagi ya. Kekasih kita, mempelai pria kita akan menjemput kita sebagai gerejanya. Tema bulan ini House of Kana ambil dari Roma 12 ayat 2, Holy Mind, pikiran kudus. Kita akan lihat dulu sumber air kehidupan. Sumber air kehidupan. Saya bacakan ya dari Kejadian 2 ayat 7. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Terus menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pada saat Allah menghembuskan nafasnya, itu terjadi satu kehidupan di dalam ciptaannya yang diambil dari debu tanah. Membentuk manusia dari debu tanah ini adalah nama Allah digabungkan untuk mengantisipasi peristiwa yang membuka zaman baru. Kata Yasar dipakai untuk melukiskan seorang penjunan yang sedang bekerja, yaitu membentuk bahan di tangannya sesuai dengan kehendaknya. Ya, jadi pada saat Allah menciptakan Adam, Adam itu bukan nama manusia, itu bukan. Adam itu adalah manusia. Manusia pertama itu ya Adam, manusia. Nah, itu seperti digambarkan seorang penjunan yang dengan memiliki keahlian membentuk seperti sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, kita tahu bahwa itu serupa dan segambar dengan Allah sendiri ya. Ya, kita keturunan dari Adam. Terus kata kerja yang sama dipakai untuk melukiskan pembentukan sebuah umat pilihan kita, di antaranya dari berbagai bangsa. Ya, kita dilahirkan di Indonesia. Jadi kita adalah umat pilihan yang ada di Indonesia. Tubuh manusia perlu kita ketahui itu dibentuk dari debu tanah, sedangkan rohnya berasal langsung dari tadi nafas Allah. Pada saat gitu Allah menghembuskan nafasnya, itu ada kehidupan dan roh itu masuk di dalam tubuh manusia kita. Ya. Manusia adalah sungguh-sungguh makhluk dari dua dunia, yaitu baik dari bumi ini maupun sorga. Kita kan asalnya dari sana. Roh yang tadi diberikan itu kan datangnya dari Allah kita, Bapa di surga. Jadi kita hidup di dua dunia, baik dunia bumi ya, yang secara nyata kita lihat, maupun di dunia roh, yaitu di surga. Ada 3 pernyataan ya. Tuhan Allah membentuk tadi, Yasar bahasa aslinya, manusia itu dari debu tanah, menghembuskan napah atau napas hidup ke dalam hidungnya, yaitu tadi roh, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kita harus ingat ya, bahwa kita ini di dalam kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Yang nggak kelihatan kan roh sama jiwa itu merupakan kehendak kita ya. Ingin melakukan sesuatu apa dan lain sebagainya, perasaan, itu adanya di jiwa. Langkah pertama sangat penting, namun tanah yang basah itu masih jauh dari sempurna sebelum terjadi mukjizat yang kedua. Ya, tadi kan cuma tanah aja nih.
kok tiba-tiba dibentuk menjadi seperti manusia yang wujudnya sekarang dapat kita lihat satu sama lain, yaitu Adam, ya, manusia. Allah menyalurkan hidupnya sendiri ke dalam gumpalan mati yang sebelumnya tadi, ya, sudah ia ciptakan dan dibentuk. Tapi sebelum nafas ilahi menyusupi materi tersebut dan mengubahnya menjadi makhluk hidup, itu kan sebenarnya tidak ada arti, ya. Si benda mati tadi kan berbentuk dari tanah liat itu dibentuk seperti manusia. Sebelum Allah menghembuskan nafasnya, rohnya masuk ke dalam kita manusia, itu tadinya sebenarnya nggak ada apa-apanya. Sampai itu terjadi pada saat Allah menghembuskan nafasnya. Jadi perpaduan antara debu dan keilahian itu menghasilkan makhluk ciptaan yang menakjubkan. Ya ini, saudara dan saya. Manusia yang diciptakan menurut gambar Allah sendiri. Selaku makhluk hidup, manusia dipersiapkan untuk menunjukkan sifat-sifat dari si pemberi kehidupan itu sendiri. Jadi kita ini dibentuk, ya, untuk dapat dipersiapkan menunjukkan sifat-sifat dari yang menciptakan kita. Bahasa yang dipakai menunjukkan bahwa manusia memiliki keserupaan fisik dengan Allah. Ya, sebaliknya manusia diciptakan dengan kekuatan rohani seperti Allah. Kepada manusia diberikan kemampuan untuk berpikir, merasakan, berkomunikasi. Jangan monolog. Ya. Kalau kita monolog cuma ngomong aja terus tidak memberi kesempatan lawan bicara kita untuk dia ngomong, tidaklah terjadi satu komunikasi yang baik dan benar. Harus ada dialog, ya. Itu antara kita dengan Tuhan tentunya. Bisa membedakan dan memilah. Sehingga dalam taraf tertentu kita bisa menentukan watak kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi suratan Allah yang terbuka, yaitu tadi dapat menunjukkan sifat-sifat Allah yang sesungguhnya. Jadi orang akan melihat adanya perbedaan antara kita, umat ciptaan Allah yang sudah ditebus oleh darah Yesus, dengan orang-orang yang belum percaya. Harus ada perbedaan, nggak bisa nggak. Nah, kita ini sekarang sedang hidup di masa periode dalam penantian Yesus sebagai kekasih kita untuk menjemput kita. Kita gerejanya. Nah, pemberitaan Injil tentang korban Yesus di kayu salib itu sangat penting dan itu adalah dasar yang utama agar terjadinya suatu pertobatan ilahi yang sejati. Kita harus memberitakan itu. Karya pengorbanan Yesus mati di kayu salib itu nomor 1 untuk membawa orang percaya dan datang kepada Allah, mengaku menerima Yesus putranya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Baru setelah itu perlu juga hari-hari ini kita memberitakan kepada seluruh umat Allah, mempersiapkan diri untuk hidup kudus di dalam menyambut kedatangannya yang kedua kali. Ini periodenya, masanya, periodnya. Untuk kita sekarang giat menyampaikan kebenaran firman Injil Kristus, bahwa waktunya sudah sangat dekat. Yesus sedang membersihkan, memurnikan gerejanya untuk menjemput kita sebagai orang percaya. Seperti tadi dikatakan, kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang serupa dengan Kristus. Ya, tema bulan ini kan pikiran kudus. Berarti jelas dong, pikiran kudus itu kan hanya dimiliki oleh Bapa di surga melalui putranya firman Yesus Kristus, dan rohnya yang tadi saya katakan sudah diberikan kepada setiap kita. Saya ingin memusatkan pikiran kita dan hati kita, ya, untuk haus akan Tuhan. Haus akan Tuhan. Ini yang menjadi penekanan buat saya. Haus akan Tuhan karena tadi saya katakan di awal, Dia adalah sumber air kehidupan.
Minta tolong Pak Hendro di Wahyu 22 kita mulai dari ayat 7. Wahyu 22 ayat 7 kita mulai. Makasih Pak Hendro. Dikatakan begini, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ini wahyu. Pewahyuan yang diberikan oleh salah satu murid Yesus yang disayangi, yaitu Yohanes di Pulau Patmos. Lah, Yohanes mendapat pernyataan, pewahyuan ini itu ditulisnya kurang lebih tahun 96 Masehi. Jadi sebelum abad pertama habis ya. Lah, sebelum abad pertama habis aja Tuhan sudah memperingati sesungguhnya aku datang segera. Apalagi kita yang hidup di abad ke-21. Tuhan nggak main-main. Ini serius untuk gerejanya. Aku datang segera. Kapan? Tidak ada satupun yang tahu. Karena Alkitab tidak pernah menceritakan tanda-tandanya itu seperti ini, seperti itu. Kalau Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput gerejanya di awan-awan. Enggak. Yesus menjemput gerejanya di awan-awan, kita sebagai kekasihnya, itu mendadak. Seperti pencuri di malam hari. Loh, jadi gimana dong kita sebagai pengikutnya? Nah itu tadi. Waspada dan berjaga-jaga. Memiliki pikiran dan hati yang selalu haus akan Tuhan. Terus haus akan Tuhan. Haus akan Tuhan. Karena nanti di ayat berikutnya kita akan sampai ke situ. Jadi di ayat 7 dikatakan dengan jelas, yang saya tekankan di sini, aku datang segera. Dan Tuhan Yesus bisa datang kapan saja tanpa diduga untuk menjemput pengantin perempuan, yaitu gerejanya. Yang dimana kita akan masuk merujuk juga ke ayat 10b di pasal yang sama, Pak Hendro. Ayat 10b dikatakan bahwa sebab waktunya sudah dekat. Jadi Yesus katakan kepada Yohanes, ini melalui malaikatnya ya. Makanya ianya itu kecil. Malaikatnya ngomong begini, jangan memateraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Yang saya rasakan bahwa hari-hari ini ya, itu peperangan rohani itu sedang terjadi di alam roh. Peperangan rohani yang sangat besar. Di mana ya kita tahu bahwa si bapak pembohong ini nggak tinggal diam. Dia akan berusaha untuk mencari kesempatan menipu dan memutarbalikkan firman agar kita terlepas dari Tuhan Yesus. Peperangan rohani yang besar di alam roh, saya percaya hari-hari ini sedang terjadi. Antara kerajaan surga dengan kerajaan si jahat sedang rebut-rebutan untuk menarik jiwa-jiwa yang sudah percaya tentunya. Kalau yang belum percaya ya mereka pikir buat apa juga ya. Yang mereka cari ini seperti singa yang mengaum-ngaum ya, mengelilingi kita, gereja Tuhan, orang-orang percaya untuk siap ditelannya. Banyak umatku yang dengar baik-baik ya. Hal yang sepele yang kita anggap kecil ya, dikatakan banyak umatku yang nantinya akan mundur dan gugur di dalam mengiring Yesus. Makanya selalu saya tekankan, ayo sama-sama kita ya, anak-anak Allah, Bapa di surga yang ada di tempat ini, untuk memiliki pikiran dan hati yang terus haus akan Engkau Tuhan. Aku haus akan Engkau, lapar akan firman-Mu. Jangan pernah puas atau kenyang dengan firman. Terus tambah terus.
semakin hari semakin melekat. Karena tadi apa? Aku datang segera dan waktunya sudah sangat dekat. Kalau kita baca lagi nanti di Ibrani, nggak usah dibuka. Yesus itu sudah berdiri di ambang pintu. Tidak ada lagi satupun yang dapat menahan kedatangannya. Jadi hari-hari ini betul-betul pemurnian gereja sedang terjadi di mana-mana di seluruh muka bumi. Ya. Penuhi hati dan pikiran Kristus dalam hidup kita. Sesuai dengan tema bulan ini ya, pikiran kudus. Ya, Holy Mind. Itu adalah pikiran Kristus sendiri kok, pikiran-pikiran kudus itu. Kalau yang tidak sesuai dengan firman, pasti ngaco mikirnya. Ya khawatir ini, khawatir itu. Ya, iri sama yang sana, nggak puas dengan hidup sendiri. Jadi hidupnya itu penuh dengan miserable, messed up gitu loh. Apa berantakan. Didapati oleh firman tuh kok anakku yang satu ini nggak pernah mau berusaha untuk dewasa di dalam aku, haus akan aku, dan lapar akan kebenaran firman. Jadi milikilah rasa haus. Ini berbicara akan Roh Kudus dan lapar firman. Karena firman dengan Roh Kudus itu satu paket. Allah Bapa Putra dan Roh Kudus itu satu. Jadi baiklah kita harus selalu memiliki haus dan lapar. Haus akan Roh Kudus dan lapar akan firman. Ya. Di ayat 12 dikatakan seperti ini. Diulang lagi, sesungguhnya Yesus katakan, aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Orang yang mau terus hidup benar, haus akan firman dan Roh Kudus, lapar ya, haus lapar akan firman dan Roh Kudus, ya. Pasti yang dibalas Tuhan apa? Reward. Kalau kita nanti mau juga terus belajar tentang mahkota ya, di kerajaan surga ada mahkota-mahkota itu toh, itu reward dari Tuhan. Tapi kalau perbuatannya jahat, nah ini ya, jangan berusaha untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Jelas firman Tuhan bilang Tuhan sendiri akan membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Belajar untuk kebal dengan orang yang berbuat jahat kepada kita. Jangan dibalas. Tuhan sudah ngomong kok. Tuhan nggak pernah bohong. Firman-Nya tidak akan kembali ke mulutnya kepada Allah dengan sia-sia. Pasti. Biar aja mereka mau jahat sama kita, orang-orang yang belum mengenal Yesus ataupun yang membuli dan lain sebagainya, berkati mereka. Berkati dengan firman. Kan Yesus ngajarin toh. Kalau engkau membalas kejahatan dengan kasih Bapa, itu baru engkau adalah anak-anak Allah, Bapa di surga. Di ayat 11, kita mundur satu. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, nah ini ya, jadi dua yang di atas, itu untuk orang-orang yang melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Yesus. Tetapi untuk selanjutnya, barang siapa yang benar, kita sudah dibenarkan oleh firman. Biarlah kita terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, kita sudah dikuduskan oleh kasih Allah dalam setiap pribadi kehidupan kita. Biarlah kita terus menguduskan diri kita di hadapannya. Sama ayat 15. Dengan keras firman Tuhan berkata, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang mencintai dusta, dan yang melakukannya tinggal di luar. Memiliki pengertian, orang-orang yang jahat tadi tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Ini diperuntukkan untuk siapa?
Semualah. Selama belum kita mengakhiri pertandingan di muka bumi ini, mencapai titik akhir, garis finish, kita makanya harus berhati-hati, waspada. Terkadang kita sendiri merasa sudah benar, sudah menjadi pelaku firman dan lain sebagainya, tetapi ternyata ujung-ujungnya kita ditolak. Seperti Paulus katakan, aku sudah memberitakan firman, ya, menghasilkan banyak jiwa untuk kerajaan surga. Tapi jangan sampai suatu hari nanti aku sendiri ditolak, Paulus bilang. Jadi benar-benar ini satu pengertian yang mendalam buat setiap kita pengikut Kristus. Ya, kita harus sungguh-sungguh sudah dibenarkan, sudah dikuduskan. Buktikan itu semua kepada dunia, kepada sekitar kita, lingkungan kita di mana kita berada ditempatkan, bahwa sifat-sifat Allah yang tadi di awal dikatakan itu ada pada kita. Surat terbuka bagi semua orang. Benar dia pengikut Kristus. Lewat apa? Sikap hati, tutur kata, tindakan, perbuatan seturut dengan firman, baik adanya. Tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi terus membalas dengan kasih dan kasih yang tanpa syarat. Jadi jelas bahwa haus dan lapar akan Roh Kudus dan firman Allah itu biarlah merupakan dari bagian hidup kita dari hari ke hari, menjadi makanan bagi setiap kita untuk kita dapat boleh semakin hari semakin tampak cemerlang di hadapan Tuhan maupun sesama. Ya, jadi pada saat Yesus datang, ya, kita ada di dalam golongan orang-orang yang ikut terangkat. Di ayat 13 dan 14 ini Yesus yang menyatakan dirinya bahwa aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Jadi begini, Yesus sudah memberikan penyataan bahwa dia adalah satu-satunya juru selamat bagi setiap umat manusia. Ya, siapapun, ini keselamatan terbuka untuk semua manusia yang mau percaya. Ya, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Dalam pengertian begini, dari kehidupan lama, baju kita ini sudah dibersihkan, diganti dengan jubah yang baru pada saat kita mengambil satu keputusan untuk bertobat, dibaptis, terima Yesus, dan memulai lembaran yang baru, suatu kehidupan yang baru bersama Yesus. Terus melangkah ke depan sampai pada kesudahannya, di mana kita semua akan sama-sama berkumpul di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Nah, ini mempunyai pengertian bahwa di ayat 13-14 ini, jangan merasa sudah puas atau cukup dengan pengenalan akan Tuhan. Tetapi terus carilah Tuhan dan berseru kepadanya. Berseru di sini adalah memanggil dengan suara yang keras dan nyaring. Bahwa sungguh Tuhan, tanpa Engkau aku binasa. Di luar Engkau aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau mau masuk lebih dalam, apa yang ada dalam pikiran Kristus? Kita lihat di Yohanes 4 ayat 34. Selama Yesus ada di muka bumi bersama dengan ke-12 murid yang sudah dipilih dan plus-plus yang lainnya, Yesus berkata begini kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Dia di sini Bapa, ya, yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah yang ada selalu di dalam hati dan pikiran Yesus, untuk dapat melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita langsung masuk di coba Yohanes 6 ayat 27. Ini lagi Yesus katakan seperti ini, Yohanes 6 ayat 27. Yesus berkata seperti ini, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa,
melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Mempunyai pengertian bahwa kita harus juga selalu rindu untuk seperti tadi, melakukan kehendaknya, melakukan pekerjaan Bapa, ya, sampai mencapai hidup yang kekal. Itu yang selalu ada dalam pikiran Yesus dan hatinya sebagai firman Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah kita sudah memiliki pikiran yang seperti itu untuk dapat selalu rindu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dan mempunyai komitmen untuk dapat menyelesaikannya sampai pada garis akhir, dan bekerja untuk selalu menghasilkan buah yang bersifat kekal adanya. Wahyu 22 ayat 16, firman Tuhan. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat, saudara dan saya. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Kembali ya, di sini dikatakan bahwa dialah satu-satunya yang utama bagi setiap kehidupan kita, untuk kita selalu memiliki pikiran dan hati yang haus dan lapar akan firman dan Roh Kudus. Berendam dalam hadirat Tuhan dengan memiliki kerinduan yang besar dalam haus dan lapar akan Tuhan, maka saya percaya bahwa kehidupan roh kita boleh semakin hari semakin kuat di dalam Dia. Ya, kita harus memberi makan kepada roh dan jiwa kita dengan selalu mau berendam dalam hadirat Tuhan, ya, membaca firman, ya, berdialog tadi saya katakan ya dengan Tuhan, dan menyatu dengan rohnya untuk kita dapat memiliki ketepatan melakukan seperti apa yang Bapa mau. Secara tubuh, ya, jasmani yang bersifat fana, kita aja sehari bisa makan 3-4 kali, ya toh. Nah, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Apakah kita sudah selalu memberikan asupan nutrisi yang sehat, yaitu firman Tuhan, dari kehidupan kita yang lalu sampai hari ini dan terus ke depan, untuk lebih lagi seperti yang dibutuhkan oleh tubuh jasmani kita yang seharinya kita butuh 3 kali paling tidak makan. Bagaimana dengan roh dan jiwa kita? Di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Terus, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkan Yesus ialah roh yang akan kita terima yang percaya kepadanya. Dikatakan di sini roh itu belum datang pada saat itu, tapi sekarang kan roh itu sudah ada dalam setiap kita yang percaya kepada Yesus. Kalau kita haus akan Roh Kudus, Yesus berkata bahwa aliran-aliran dari roh itu akan terpancar melalui kehidupan kita. Nah, ada satu pertanyaan dari Tuhan Yesus untuk setiap kita. Hal apa yang paling dikhawatirkan atau ditakutkan dalam hidup kita? Pasti kan masing-masing ada jawabannya sendiri. Hal apa yang paling kita takutkan atau khawatirkan dalam hidup ini? Kalau sudah jawab sendiri-sendiri, kalau saya pribadi, saya takut kehilangan Tuhan. Kehilangan Tuhan ini bukan dari pihak Allah ya, tapi dari kita manusianya yang tidak pernah
merasakan haus dan lapar akan Roh Kudus dan firman, yang merasa hidupnya sudah cukup, tidak perlu lagi Tuhan. Saya tidak berusaha untuk menghakimi, tidak. Itu bukan tugasnya kita menghakimi. Tapi firman berkata, kalau engkau mengasihi Allah, tunjukkan dong. Dalam hal beribadah, doa, menyembah. Itu bukan hanya pada saat kita di gereja aja, bukan. Justru pada saat kita keluar dari pintu gereja di bawah, itu hitungannya. Apakah benar kita itu hidup sudah beribadah kepada Tuhan dengan memiliki sifat-sifat Allah tadi yang baik dan benar tentunya untuk memberkati semua orang yang kita jumpai dalam hidup kita. Saya katakan, Tuhan, aku takut kehilangan Engkau. Tapi dalam arti itu dari sisi saya. Kan tadi alasannya. Sekarang barang mahal aja, ya, nggak mungkin kita taruh sembarangan. Ya, apalagi tidak menjaga barang tersebut dengan baik dan benar. Pasti kan takutnya kan, oh nanti hilang nih. Emas saja ya. Aduh, nih emas ini mesti taruh di kotak yang kalau bisa digembok. Nah, sekarang Tuhan yang lebih dari barang mahal, ya, tidak ternilai harganya. Masa sih kita nggak pernah merasa haus dan lapar akan Dia? Yang kita butuhkan dan kita perlukan sebagai hal yang utama dalam kehidupan ini, Tuhan. Sampai detik ini kita masih bisa bernapas aja, yaitu kan karena Tuhan. Dipercayakan untuk boleh bekerja, berorganisasi dimanapun, itu karena Tuhan. Tapi Tuhan punya purpose, tujuan. Nah, disitulah engkau ditempatkan untuk dapat menjadi saluran berkat, terang dan garam bagi lingkungan. Kalau kita tidak pernah merasa lapar dan haus, dan tidak butuh dan tidak perlu Tuhan sebagai hal yang utama, pasti suatu saat kita akan kehilangan Tuhan. Secara tanpa disadari. Padahal tujuan akhir dari hidup kita adalah sebenarnya apa? Bertemu dan bersatu tinggal bersama Yesus nanti di LB3. Langit baru, bumi baru. Yang kekal adanya. Satu peringatan keras seperti ini yang saya dapat. Kalau kita tidak mau diajar dan tidak mau dihajar oleh firman, lah terus kita ini maunya diajar dengan apa? Perlu diperhatikan, memang firman ini hal yang paling utama, the main point, hal yang paling atas, yaitu tadi saya bilang wisdom ya, di atas kecakapan inteleknya kita itu ada wisdom, sang wisdom. Kita sangat membutuhkan Dia. Karena apa? Suatu hari nanti kan kita akan tinggal bersama Dia. Asupan-asupan nutrisi-nutrisi yang Tuhan taruh di atas kepala kita turun ke hati, biar itu dapat menetap ya. Jadi satu kesatuan yang solid. Jadi betul-betul hidupku untuk Tuhan. Makanya tadi kan dikatakan yang sudah membasuh jubahnya. Karena apa? Memang hidup ini penuh penderitaan. Jangan dikira kalau sudah percaya Yesus, ngikut Yesus, wah aman-aman aja. Enggak. Justru untuk menaikkan level iman kita harus diuji. Harus tahan banting. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Ingat ya. Tapi tetap minta hikmat yang dari Tuhan. Minta kekuatan yang dari Roh Kudus. Kemampuan, kecakapan. Karena kita terus taruh dalam hati kita, saya percaya bahwa firman Tuhan itu selalu ada menopang hidup saya. Tidak pernah meninggalkan saya sedetik pun. Jadi situasi kondisi apapun yang menekan, mendesak, hey, aku percaya aku akan timbul seperti emas murni. Aku akan menang di dalam hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Ya ini tadi, sang maestro kita ada bersama kita, Yesus. Ya. Ingat, tujuan akhir setiap kita hidup di dunia ini adalah nantinya akan bertemu dan bersatu dengan Dia. Tinggal bersama selama-lamanya di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Ayat 17. Agak cepat sedikit. Ayat 17.
Dikatakan seperti ini. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, Roh Kudus dan kita gereja Tuhan yang sudah dewasa di dalam Dia, yang ibaratnya begini, kita ini sudah didandanin ya. Didandanin. Adalah perumpamannya seperti apa? Esther pada saat mau menghadap Ahasiweros, dia kan direndam sama pengerja-pengerjanya si kerajaan itu untuk supaya wangi, ya, supaya charming, supaya raja begitu melihat Esther itu, wah, ini nih mempelaiku yang siap untukku persunting. Nah, begitupun dengan gerejanya. Tadi saya katakan, kita harus terus berendam dalam hadirat Tuhan supaya keharuman Kristus itu ada pada setiap kita. Kita pasti beda-beda, nggak mungkin nggak. Pada saat kita mau mengambil satu komitmen, seperti Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, ya. Dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, saudara dan saya sudah mendengarnya, kita juga berani mengatakan itu. Marilah, maksudnya apa? Datanglah Tuhan Yesus. Segera datang Tuhan, jemput kami gerejamu. Kami sudah tidak sabar untuk tinggal bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Begitu. Ya. Jadi pentingnya, seperti roh yang dihembuskan di Kejadian 2 ayat 7, itu juga sama seperti ini. Roh dan pengantin perempuan itu, Roh Kudus dan kita gerejanya yang juga sudah ada Roh Kudus itu di dalam kita. Kita berani mengatakan, mari Tuhan datanglah. Roh dan pengantin sudah menyatu. Solid adanya setiap kita bersama Roh Kudus. Kita ini sudah didandanin, sudah rapi, sudah cantik di hadapan Yesus. Siap dijemput. Ya. Kapan aja, tadi saya katakan, tidak ada tanda-tanda second coming, kedatangan Yesus yang kedua menjemput gerejanya. Itu seperti pencuri di malam hari. Pentingnya untuk selalu waspada dan berjaga-jaga karena hari-hari ini jahat. Pergunakanlah waktu yang Tuhan masih berikan kepada setiap kita. Oh masih Pak Hendro, saya mau baca yang dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Haus di sini adalah panggilan untuk setiap orang percaya, termasuk setiap saudara dan saya di tempat ini, yang merasa bahwa kehidupan roh kita sudah mati, lumpuh di hadapan Tuhan. Mengerjakan sesuatu yang bersifat kekal, males Tuhan. Mengasihi sesama, nggak bisa Tuhan. Dengar firman kepanjangan, ngantuk Tuhan. Nggak ada sama sekali gregetnya sama Roh Kudus, sama Tuhan Yesus. Berarti kan kesimpulannya saudara dan saya, gereja Tuhan tidak haus dan lapar akan Tuhan. Kalau kita haus dan lapar, ya toh, lewat pujian penyembahan, tutur kata, maka saya katakan di sini, hati pikiran itu harus ada integritas. Yang keluar dari hati ke pikiran itu harus satu. Apa? Mengasihi Bapa di surga, haus dan lapar akan Engkau, firman-Mu ya Bapa. Perlunya menjaga mata, telinga dan mulut untuk gerejanya itu sangat penting. Karena apa yang kita lihat itu bisa mempengaruhi hati dan pikiran kita untuk dapat membuat kita jatuh kalau kita melihat sesuatu yang bersifat jahat adanya, yang toksik buat kita. Mendengar. Ini diciptakan Tuhan untuk mendengar firman, pengajaran-pengajaran Kristus, bukan untuk mendengar sesuatu atau cerita-cerita isapan jempol yang membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan. Menjaga mulut, perkataan, jangan sampai bisa menghujat Roh Kudus, apalagi bahaya. Tidak percaya dengan Tuhan terus ngutuk-ngutuki Tuhan. Oh, apa Tuhan melok engkau kok begini hidupku, susahnya minta ampun. Waduh, jangan. Jaga mulut kita. Biarlah yang keluar selalu ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Aku ikhlas. Aku mengalami ini. Aku percaya Tuhan. Ada sesuatu pembelajaran yang berarti bagiku. Untuk masa depanku. Apapun itu yang kau izinkan terjadi. Aku percaya aku tidak jalan sendiri. Aku percaya Engkau yang akan memberikanku kemenangan. Jadi di ayat 17 ini. Jelas bahwa haus dalam Tuhan. Itu Tuhan tadi mengatakan. Ayo datang. Ambil air kehidupan itu. The mighty living water. Roh
Roh yang ada dalam kita, kita buka hati untuk izinkan dia bekerja. Agar aliran-aliran roh itu meluap dan meluap, dapat menjadi kesaksian dan memberkati banyak orang. Ya. Haus di sini panggilan untuk setiap orang percaya, ya, yang mau serius mengikut Tuhan. Karena tadi dikatakan bahwa Yesus akan datang segera. Dan air kehidupan ini bisa kita dapatkan dengan cuma-cuma. Sedikit kita bandingkan dengan air mineral yang kita butuhkan hari-sehari, ya. Kekurangan minum bisa mati loh. Dehidrasi. Air mineral aja zaman sekarang sudah ngerti ya bahwa asam dan basanya pH-nya itu minimal harus 7. Bahkan kalau bisa di atas 7. Supaya tubuh kita kan sehat ya. Lah Yesus itu pH-nya nggak ada. Wis sudah. Luar biasa dia. Loh gitu kita minum itu gratis loh. Roh Kudus cuma-cuma kok dikatakan. Iya toh? Belum lagi kita kalau air mineral tuh butuh yang jernih, tidak berbau, tidak berwarna dan sebagainya. Tapi Yesus wah luar biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun dalam hidup kita. Jadi biarlah kita yang hidup di alam semesta, ya, di bagian bumi yang kecil ini, ya, memiliki mata yang selalu tertuju hanya kepada Tuhan Allah. Ya, dalam pengertian kita mau membuka hati untuk tertawan oleh Roh Kudus, ya. Dalam pengertian tertawan oleh Roh Kudus, kita mau belajar menyangkal diri, mati secara kedagingan, dan mau melakukan hal-hal yang benar dan yang kudus adanya. Milikilah rasa haus akan Tuhan dan datanglah kepada sumber air kehidupan itu. Ya. Pada saat kita memiliki haus akan Tuhan dan mau datang kepada air sumber kehidupan itu, Tuhan sudah berjanji bahwa kita akan memiliki buah roh yang memenuhi kehidupan kita, melimpah dengan kasih sukacita damai sejahtera, itu akan terpancar untuk dapat menjadi berkat bagi sesama dalam kehidupan hari ke hari. Pasti akan mendapatkan kepuasan yang ada di dalam kelompok tadi, roh dan pengantin yang berkata, marilah. Pasti pada saat kita ngambil keputusan mulai hari ini ke depan, mau serius, haus dan lapar akan Tuhan, datang ke air, sumber air kehidupan, terus kita mau tetap hidup kudus, tadi kan biarlah orang yang benar, kudus hidup kudus, pasti kita adalah manusia atau orang percaya yang ada di dalam golongan atau kelompok yang tadi roh dan pengantin berkata, marilah. Ya. Tuhan Yesus berfirman, ya, aku datang segera. Di ayat ke berapa ya? Saya nggak catat di sini. Ada kok. Nanti itu di ayat seterusnya yang 17 tadi, coba terus Pak Hendro. Terus coba di 20 mungkin Pak Hendro. Ia memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Yesus akan datang. Datanglah Tuhan Yesus. Maranatha. Satu penyataan dari Tuhan juga, apa maksudnya? Bukan penyataan, maksudnya sih. Kerinduan kita, pernyataan dari setiap kita seperti ini. Tuhan Allah dan Rajaku, untukmu sendiri aku mau hidup dan bernyanyi. Engkau adalah pribadi yang aku cari untuk selama-lamanya. Engkau akan menjadikan impianku menjadi kenyataan. Bagaimana aku akan melihat hal-hal yang baru jika itu hanya bila aku temukan bersamamu. Dengan mata hanya tertuju kepada Engkau saja Tuhan dan Rajaku, maka aku dapat berkata, Engkau cukup bagiku. God is enough for us. Yesus, Engkau cukup, lebih dari cukup bagi setiap kita. Jadi pembelajaran untuk siang hari ini bahwa mari memiliki hati yang haus akan Tuhan, lapar akan firman, ya, Roh Kudus biarlah terus memenuhi kehidupan rohani kita, jiwa kita dipuaskan
maka kita percaya bahwa pada saat bunyi sangkakala kita ada di sana, ya kan?